Sofa ini adalah kritik kuno untuk para wanita cantik. Memberikan pijat bagi mereka. Sekilas memang tidak begitu keren. Tapi jika pria duduk, habislah mereka. Sabit akan turun dan membunuh mereka. Setelahnya tubuh itu akan dibereskan. Ternyata di dalam sofa ini, tersegel sebuah jiwa. Seorang pria yang ingin bersama pacarnya untuk selamanya. Ia sangat mesum hingga meminta tolong dukun untuk melakukannya. Dan menyegel jiwa dirinya di dalam sofa itu. Tapi gadis memiliki pacar baru. Pacar baru gadis itu sangat pemilih. Ia berkata akan membeli sofa baru. Malamnya sofa itu mengincar kamar mandi. Gadis yang sedang mandi, selalu merasa ada yang memperhatikannya. Tapi tidak menyangka ruangan ini ada orang lain. Selesai mandi Ana menyetel lagu untuk bersantai. Ana tidak menyangka sofa murah ini ada fungsi pijatnya. Ana tidur dengan nyaman di sofa. Pagi harinya, ada lilin di pintu. Ana mengikutinya. Melihat di atas sofa ada sarapan. Ana melihat hal romantis ini. Tapi Tom malah memakan sarapan itu. Niat membunuh muncul dari sofa itu. Menyerang ketika Tom lengah. Tom merasa kakinya sakit. Tapi ia terjepit dan tidak bisa bergerak. Sial. Ia menelepon Ana untuk minta tolong. Tapi melihat hal itu membuat Ana ketakutan. Pacarnya sekarat di bak mandi. Polisi melihat TKP mencurigakan. Tapi tidak percaya kalau sofa itu bisa membunuh. Ia merasa Tom memiliki masalah di otaknya. Kasus ini tidak masalah. Tapi malam harinya ada masalah lagi. Keluarga Tom menginap. Tapi ada ketukan dari luar jendela. Ia membukanya. Sofa itu menatap dirinya. Tom ketakutan dan jongkok. Kali ini sofa itu memanjat jendela. Ia gagal lari dari sofa. Dan mati. Kali ini Ana mendengar suara dari luar. Ia memegang senter dan melongo. Melihat sofa yang sangat aneh. Dapat bergerak sendiri. Ana mengambil senter dan melihat. Sofa itu berbalik dan menatap dirinya. Ana berteriak ketakutan. Ia sangat takut dan tidak tenang. Ia menelepon temannya untuk minta bantuan. Temannya langsung datang. Melihat dengan senter. Tapi berpikir Ana bercanda. Sofa itu tidak bergerak sama sekali. Tapi Xiao Ana ketakutan. Temannya membawa Ana ke rumahnya. Mereka tidak tahu. Sofa itu melihat mereka pergi dari atap. Siang harinya. Ketika teman Ana melihat rumah itu kosong, ia kesal. Membuka pintu dan mematikan alarm. Ia tidak tertarik akan uang. Ia hanya suka pakaian yang dipakai Ana. Pria itu bersemangat naik ke ranjang. Kali ini sofa itu datang. Jangan lupa menyukainya. Malamnya temannya datang ke rumah Ana untuk mengambilkannya baju. Tapi ketika ia menoleh, ia ketakutan. Ada tubuh seorang pria di balkon. Sofa itu bergerak sendiri. Temannya menutup jendela dan melihat. Apa yang dikatakan Ana benar. Sofa itu juga mengurus mayat. Ia sangat ketakutan sampai tidak berani bernapas. Kemudian ia menginjak sesuatu. Sofa itu langsung melihatnya. Ia lari tapi sudah terlambat. Pintu terkunci. Ia hanya bisa sembunyi di toilet. Melihat jendela toilet, ia terpikir suatu ide. Sofa itu melihat dirinya lompat melalui jendela. Dan tutup tong sampah perlahan menutup. Tidak ada yang tahu apakah temannya selamat atau tidak. Kali ini Ana mendengar suara. Mendengar perlahan. Suara itu datang dari wastafel. Tiba-tiba seorang pria membangunkannya. Untungnya polisi. Temannya sudah hilang sangat lama. Ana kembali ke rumah dan melihat-lihat. Sofa itu melihat mereka seperti manusia. Polisi datang untuk investigasi. Ada kunci yang jatuh di lantai. Itu saja, tidak ada yang tahu di mana teman Ana. Ana menelepon temannya. Tapi handphonenya berbunyi dari bawah. Mereka mencari suara itu. Tapi tidak ada apa-apa. Mereka melihat pria yang dibuang. Ana tampak pucat. Kali ini, ada suara lagi. Sofa itu berbicara. Dan berteriak, "Ana sayang." Ia berteriak ketakutan. Lari dari kamar dan turun ke bawah.
Tapi suara itu masih tidak berhenti. Mendongak, mantan pacarnya berdiri di depan jendela. Ana bagai di neraka. Ia masuk mobil. Polisi mengikuti kasus ini dan melakukan investigasi. Datang ke rumah pacarnya. Di rumah orang mesum ini, mereka melihat CCTV. Sengaja dipasang untuk melihat gerak-gerik Ana. Menyalakan monitor. Sofa ini bergerak. Polisi kembali ke rumah Ana. Ana memegang bensin, menyiramnya ke sofa itu. Ia membakarnya. Tapi korek itu ditiup terus. Ana kesal dengan sofa itu. Kali ini, sofa berubah menjadi bentuk manusia. Perlahan mendekati Xiao Mei. Sangat kritis. Polisi sampai dan menembak. Sofa itu jatuh, tapi belum selesai. Sofa ini rusak, dan orang di dalamnya bebas dari kutukan. Roh jahat yang disegel keluar. Ana dirasuki seorang wanita. Temannya keluar dari tong sampah. Di depan kaca, Ana yang kerasukan tersenyum aneh. Menjadi seksi. Segelas teh, polisi kesulitan bernapas. Jatuh ke lantai. Ada spesial efek. Ia juga dirasuki pria. Mereka berdua selamat dari kematian. Mulai hidup baru. Sofa itu muncul di belakang temannya. Tapi kali ini,